Beberapa bulan ini kita melihat emiten-emiten properti telah mengalami kenaikan harga. Bahkan minggu lalu kita sempat bahas sedikit mengenai kinerja dan juga pergerakan harga saham dari 3 emiten ini, yaitu BSD, CTRA, dan juga PWN. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satunya. Kenapa? Karena saya punya sahamnya. Dan saham ini juga pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu di webinar member kami. Cuman disclaimer dulu nih ya, walaupun saya punya saham ini dan saham ini kita bahas di video kali ini, saya tidak menyarankan Anda membeli saham ini hanya gara-gara kita bahas. Apalagi kalau hanya sekedar ikut-ikutan alias FOMO. Saya tidak tahu apakah minggu depan saya akan jual sahamnya atau masih saya hold. Karena bisa saja minggu depan saya akan jual sahamnya. Ya, dan kalian tidak tahu. Itulah kenapa sekali lagi kalian jangan beli saham ini kalau hanya gara-gara saham ini kita bahas. Oke, saham yang akan kita bahas adalah BSDE atau BSD City. Nah, cuman sebelum kita membahas mengenai emiten ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan pastikan teman-teman sudah download ebook watchlist-nya. Karena kami sudah merilis ebook watchlist di mana ebook tersebut memuat banyak hal dan menurut saya sangat bermanfaat untuk perjalanan investasi kalian. Dimulai dari mindset investasi dan juga ada 3 contoh saham undervalue. Bahkan salah satunya saya meyakini ada potensi naik 100%. Jadi silahkan kalian download ebooknya dulu ya. Linknya ada di bawah ini ya. Oke teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya pegang saham ini yaitu BSDE. Saat ini posisi saya floating profit 22,63%. Dan ini adalah screenshot tanggal 28 Agustus 2024. Saya nggak tahu ketika video ini dipublish apakah harganya naik atau turun. Pastinya bergerak. Ya bisa jadi floating profitnya naik atau bahkan turun. Dan BSDE ini pernah kita bahas beberapa waktu lalu di webinar Value Investing Mastery. Ya sedikit cuplikannya seperti berikut. Panjang kinerjanya growth. Ya menurut saya susah ya. Kemarin akhirnya balik 800 itu ya karena memang marketnya sedang jelek saja kemarin itu ya. Jadi memang marketnya jelek, suku bunganya tinggi, ya sudah ini makin jatuh ya. Tapi akhirnya sekarang rebound ketika market sudah mulai ada katalis positif rebound. Ya cuman memang belum naik gitu ya, belum naik. Nah maka sekarang menurut saya masih oke untuk masuk ya. Prospek 2024 secara katalis adalah turunnya suku bunga plus naiknya marketing sales segmen residensial ya yang kita tunggu. Ya tipsnya bagi teman-teman yang misalkan tahun kemarin tahun 2023 bulan Juli sudah beli BSDE katakan di 1100 atau bahkan 1200, ya lanjutkan hold saja. Ya lanjutkan hold saja. Ya sabar saja gitu. Sepanjang kinerja BSDE ini sesuai yang kita harapkan, growth-nya masih terus terjadi, tinggal menunggu waktu saja. Harga sahamnya nanti akan diapresiasi market ya. Tapi memang harus sabar. Oke, sekarang kita lihat dulu pergerakan harga saham BSD sepanjang tahun 2024, di mana di awal tahun 2024 harga saham BSD diperdagangkan di level 1100. Bulan April sempat jatuh ya, kemudian masuk bulan Juni mulai rebound, bulan Juli masih di sekitar 900-an ya sampai dengan 1000, dan saat itu kita bahas di webinar ya. Dan sampai saat video ini diambil, saat kita screenshot harga sahamnya di 1340. Ini adalah screenshot tanggal 28 Agustus 2024. Perhitungannya secara year to date artinya saham BSD sudah naik sekitar 24%. Nah, sekarang kita akan lihat pergerakan harga saham BSD dalam jangka panjang. Nah, dilihat dari data atau dari pergerakan harga saham BSDE sejak kira-kira 14 tahun yang lalu ya, bisa dikatakan harga saham BSDE itu sempat naik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 kira-kira 2016-2017 ya, sebelum akhirnya turun sampai dengan COVID. Dan setelah COVID bisa dikatakan harga saham BSD ini sideways ya, belum kemana-mana. Jadi pasca COVID alias 5 tahun setelah COVID harga saham BSD bisa dikatakan belum kemana-mana. Nah artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat nih ada potensi untuk harga saham BSD kembali seperti sebelum pandemi ya. Bahkan bisa dikatakan kita bisa optimis harga saham BSD sampai ke level 2200 dengan catatan, sekali lagi dengan catatan ya, kinerjanya itu paling tidak lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan posisi saat tahun 2014, 15 maupun 16 ya. Jadi kuncinya adalah di kinerja.
Oke, sekarang kita masuk ke kinerjanya ya, dan seperti video sebelumnya ya, dimana saya pernah menjelaskan mengenai kinerja dari emiten-emiten properti, maka salah satu yang kita lihat atau kita lirik adalah kondisi pra penjualan alias marketing sales, itu yang biasanya menjadi trigger atau menjadi potensi proyeksi untuk kinerja ke depan. Nah, sekarang kita lihat kondisi pra penjualan dari BSD dari tahun 2021 sampai 2024 ini, dimana kalau kita lihat sejak tahun 2021 alias pasca pandemi sampai dengan tahun 2023 itu selalu mengalami kenaikan. 7,7 triliun untuk tahun 2021 naik ke 8,8 triliun dan naik ke 9,5 triliun rupiah. Nah, posisi sampai di semester 1 2024 pra penjualan BSD sekitar 4,8 triliun rupiah, atau kurang lebih kalau kita bandingkan di tahun sebelumnya yaitu semester 1 2023 itu ada kenaikan tipis sekitar 1%. Ya, jadi memang dari BSD sendiri untuk tahun 2024 mencanangkan tidak lebih atau sama dengan tahun 2023 ya. Jadi memang sebenarnya sesuai target dari perusahaan. Dan yang perlu kita soroti adalah segmen residensialnya, karena memang BSD ini bisnis utamanya adalah jualan landed houses. Ya, jadi kalau sepanjang landed houses-nya ini menjadi porsi terbesar dari total pra penjualan maupun total penjualan, itu bagus ya. Dan sampai dengan semester 1 2024 residensial ini mengkontribusi ya, atau berkontribusi kurang lebih sekitar 53% dari total marketing sales untuk BSDE di semester 1 2024. Dan ini juga bagus karena memang tahun 2027 lalu landed houses itu hanya menyumbang sekitar 23%, sehingga waktu itu ya, walaupun kinerja tahun 2027 itu naik, tapi karena segmen residensialnya itu tidak berkontribusi ke kinerja BSDE, maka market tidak mengapresiasi harga sahamnya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja di kinerja atau laporan laba rugi semester 1 ya. Jadi kita tidak bahas mengenai project-projectnya, kemudian mengenai neracanya, karena itu terlalu lama. Itu semua sudah kita bahas lengkap di webinar kita. Jadi saya sarankan teman-teman jika ingin mengikuti istilahnya saham-saham yang kita miliki atau watchlist kita bahas secara lengkap, itu ada di webinar bulanannya. Nanti akan ada pengumuman lagi kira-kira bulan depan di tanggal berapa ya, tapi kita langsung saja masuk ke laporan laba ruginya. Dimana kalau kita lihat kinerja dari BSD untuk tahun 2024 semester 1 menunjukkan hasil yang bagus ya, dimana pendapatan usahanya naik 47%, laba kotornya naik 53%. Ya, pendapatannya naik dari 4,9 triliun menjadi 7,3 triliun dan laba kotornya naik dari 3,1 triliun menjadi 4,8 triliun rupiah. Ya, dan otomatis ketika pendapatan maupun laba kotornya naik, laba bersihnya pun juga ikut naik 94%. Dari 1,2 triliun rupiah menjadi 2, triliun rupiah. Ya, di sini ada lompatan kinerja. Lalu bagaimana dengan kinerja secara jangka panjangnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tahun 2024 ya, tadi revenue-nya naik sekitar 47%. Artinya kalau revenue-nya tersebut bisa konsisten sampai akhir tahun nanti, berarti di tahun 2024 ini BSD mencetak revenue tertinggi sepanjang sejarah atau all time high-nya. Begitu juga dengan laba bersihnya. Jika laba bersih BSD yang semester 1 naik 94% dan ini bisa berlanjut sampai akhir tahun, maka di tahun 2024 ini laba bersihnya menyentuh all time high. Dan sekali lagi kita abaikan untuk kinerja tahun 2017 lalu, karena tahun 2017 lalu segmen dari residensial atau landed houses-nya itu berkontribusi hanya sekitar 23%. Ya, jadi mayoritas disumbangkan oleh segmen komersial maupun lainnya. Dan tentu saja ketika laba atau kinerja perusahaan itu mencapai all time high-nya, ya biasanya ya secara jangka panjang harga sahamnya pun juga akan bisa menembus all time high dari masa lalu. Oke, kita tadi sekilas sudah membahas mengenai kinerjanya. Nah, selanjutnya kita juga perlu melihat katalisnya. Karena selalu seperti yang saya katakan bahwa harga saham itu akan rally, pada akhirnya akan rally ketika dua hal bertemu. Kinerja yang bagus, katalis yang positif.
Dua-duanya ini ketemu, artinya market risk ketemu, fundamental risk ketemu, harga sahamnya itu akan rally bahkan meledak ke atas. Lalu apa katalis untuk emiten properti ini? Yang pertama, adanya diskon PPN 100% untuk sektor perumahan, di mana yang tadinya diskon ini hanya 50%, akhirnya kembali lagi ke 100% sampai akhir tahun. Tentu saja ini menjadi katalis positif, karena dengan kita istilahnya membeli rumah baru, PPN-nya gratis. Walaupun di dalam peraturannya kalau kita baca ini ada segmentasinya ya, kira-kira yang dapat diskon 100% itu harga rumah yang tipe A, tipe B, harganya yang sekian-sekian, itu memang ada segmentasinya. Tapi memang berita ini membuat katalis positif di emiten properti. Kemudian katalis yang kedua yang ini juga tidak kalah pentingnya, yang kita tunggu-tunggu adalah penurunan suku bunga. Dimana rencana untuk bulan September ini The Fed benar-benar akan menurunkan suku bunga, dan jika itu terjadi maka Bank Indonesia tidak takut lagi untuk menurunkan suku bunganya. Dan ketika suku bunga dari Bank Indonesia turun, ini membuat kredit bank juga turun, bunga kreditnya ya maksud saya, sehingga bunga KPR juga turun. Kalau bunga KPR turun, maka orang-orang juga akan lebih bersemangat lagi untuk bisa membeli rumah baru, karena memang mayoritas warga negara Indonesia ini membeli rumah rata-rata dengan skema KPR. Nah, itu sekilas analisa saya mengenai BSD. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira apakah BSD bisa menyentuh level ke 2000 atau tidak? Yuk kita diskusi di kolom komentar.